Film ini menceritakan seorang ketua OSIS bernama Shirogane Miyuki dan Shinomiya Kaguya, seorang wakil ketua OSIS di sekolah swasta Shuchin. Sekolah itu adalah sekolah bergengsi sepanjang sejarah, di mana awalnya sekolah tersebut dibangun untuk mendidik anak bangsawan dan samurai. Sekolah ini merupakan sekolah yang mayoritas siswanya adalah anak-anak dari para bangsawan dan konglomerat di Jepang, sehingga tidak mungkin bagi anak dari rakyat biasa bisa memimpin sekolah tersebut. Cerita pada film ini bermula dari kisah cinta Shinomiya Kaguya, wakil ketua OSIS yang merupakan anak dari konglomerat Shinomoya Group, perusahaan penerbangan yang sangat berpengaruh di Jepang. Membuat segala tingkah laku Kaguya harus senantiasa mencerminkan anak gadis yang baik-baik. Banyak kemampuan yang bisa dilakukan oleh Kaguya seperti bela diri, berkuda, hingga bermain berbagai alat musik. Hal tersebut membuat Kaguya terlihat sangat sempurna. Sedangkan Shirogane Miyuki merupakan anak jenius yang selalu mendapatkan peringkat teratas saat ujian, bahkan terbaik di seantero negeri. Shirogane Miyuki ini dapat dikatakan sebagai rakyat jelata karena latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Ia pun berangkat sekolah hanya menggunakan sepeda. Keduanya sama-sama saling menyukai, namun keduanya tidak mau mengakui perasaan mereka terlebih dahulu. Mereka berpikir jika mereka mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu, maka harga diri mereka akan terinjak-injak. Berbanding terbalik dengan pemikiran mereka, seluruh siswa di sekolah mereka sangat senang melihat Shirogane Miyuki dengan Shinomiya Kaguya bersama. Hingga gosip tersebar luas mengharapkan mereka untuk segera menjalin ikatan cinta. Pada suatu hari saat Shirogane Miyuki dan Kaguya berjalan ke arah ruang OSIS, seluruh siswa menyoraki mereka untuk segera berpacaran. Saat mereka telah masuk ke ruang OSIS, Shinomiya Kaguya dan Shirogane Miyuki membahas topik yang mereka dengar di koridor sekolah. Mereka berdua sangat memahami ucapan-ucapan yang disampaikan siswa lainnya. Dalam benak hati mereka, mereka sangat senang bahwa orang lain menganggap mereka sangat cocok. Namun mereka kembali memikirkan jika salah satu dari mereka mengungkapkan perasaannya lebih dulu, maka salah satu dari mereka akan direndahkan. Alasan tersebut membuat keduanya tidak ingin mengakui perasaannya lebih dulu. Padahal keduanya sama-sama ingin salah satu di antara mereka mengakui perasaannya. Bahkan hingga 6 bulan keduanya bekerja sebagai pengurus OSIS, keduanya tidak ada yang mau mengalah dan saling menunggu untuk membuat salah satu di antara mereka ada yang kalah dan menyatakan cinta duluan. Kemudian saat di ruang OSIS, Fujiwara Chika, sekretaris OSIS di sekolah Shuchin ini datang dan memberitahu Shirogane Miyuki dan Shinomiya Kaguya bahwa dirinya memiliki 2 tiket untuk menonton film. Fujiwara Chika menanyakan kepada mereka berdua mengenai kesediaan mereka untuk menonton film itu. Shirogane Miyuki kemudian mengecek jadwal dan keceplosan mengajak Shinomiya Kaguya untuk nonton. Tapi tiba-tiba ia menyadari hal itu bisa mengalahkan dirinya karena mitos yang mengatakan jika seorang cowok dan cewek mengajak nonton, maka keduanya akan jadian. Tapi Shirogane Miyuki berusaha tetap elegan di depan Shinomiya Kaguya dan mengatakan dirinya tidak percaya mitos tersebut. Shinomiya Kaguya juga berusaha untuk tidak terlalu mudah menerima ajakan Shirogane Miyuki. Akhirnya Fujiwara Chika memberikan tiket itu ke Shinomiya Kaguya. Sementara itu, Shinomiya Kaguya ternyata adalah orang yang menaruh tiket film itu pada kotak surat di rumah Fujiwara Chika. Ini merupakan taktik Shinomiya Kaguya agar Shirogane Miyuki mengajaknya untuk menonton film itu bersamanya. Shinomiya Kaguya menyusun rencana ini karena ia mengetahui bahwa Fujiwara Chika tidak akan pergi menonton film tersebut. Fujiwara Chika sangat mencintai anjing peliharaannya yang bernama Pes, sehingga jika ia memiliki waktu luang pasti akan pergi mengajak Pes bermain. Ishigami-yu tiba-tiba datang mendekati Fujiwara Chika, Shinomiya Kaguya, dan Shirogane Miyuki. Ia adalah bendahara OSIS yang bertingkah aneh dan tidak menyukai masa muda.
Ishigami Yu menggoda Shinomiya Kaguya kalau tingkahnya menggoda dengan imut hanya sebuah taktik agar Shirogane Miyuki gemas dan mau mengajaknya menonton film bersama. Hal tersebut membuat Shinomiya Kaguya kesal dengan Ishigami Yu. Sehingga Ishigami Yu segera pergi meninggalkan Shinomiya Kaguya, Shirogane Miyuki, dan Fujiwara Chika. Karena tidak ingin terlibat dengan perang cinta Shirogane Miyuki dan Shinomiya Kaguya, Fujiwara Chika pun bergegas meninggalkan mereka. Setelah itu, Shinomiya Kaguya mengajak Shirogane Miyuki bermain kartu. Tetap saja, keduanya masih saling waspada terhadap siasat satu sama lain. Sesampainya Shinomiya Kaguya di rumah, ia menceritakan kepada para pelayannya bahwa ia akan menonton film di bioskop. Sontak para pelayannya pun kaget. Karena Shinomiya Kaguya harus berbagi ruangan dengan banyak orang, ramai, dan mungkin akan sangat mengganggunya. Namun, Shinomiya Kaguya tetap pada pendiriannya dan meminta pelayannya untuk mempersiapkan rencananya untuk menonton film di bioskop. Sedangkan Shirogane Miyuki menceritakan kepada ayah dan saudara perempuannya jika dia akan menonton film saat sedang makan malam. Ayah Shirogane Miyuki melarangnya untuk pergi menonton film di bioskop karena hal itu sangat tidak cocok dengan latar belakang keluarganya dan terlalu menghambur-hamburkan uang. Tetapi saudara perempuan Shirogane Miyuki memberi dukungan agar Shirogane Miyuki tetap pergi menonton film di bioskop karena ayahnya tidak mengerti pergaulan anak muda dan ia juga tidak memberikan apapun kepada Shirogane Miyuki untuk keperluannya. Keesokan harinya, Shirogane Miyuki pergi ke bioskop menggunakan sepedanya, melewati jalanan yang ramai dan ia nampak sangat senang. Sesampainya di bioskop, seluruh pelayan Shinomiya Kaguya telah mempersiapkan rencana untuk memastikan bahwa Shinomiya Kaguya dan Shirogane Miyuki datang di tempat yang telah ditentukan dalam waktu yang bersamaan. Para pengawal juga menjaga ketat agar area yang dilewati keduanya benar-benar clear tanpa orang lain, agar seolah-olah mereka berdua bertemu di bioskop secara tidak sengaja. Saat keduanya bertemu, mereka tiba dengan tepat dan dengan waktu yang bersamaan. Kemudian, mereka bergegas menuju studio untuk menonton. Saat akan masuk ke studio, Shinomiya Kaguya tidak mengetahui bahwa tiket yang dimilikinya harus ditukarkan dengan tiket yang baru. Mengetahui hal tersebut, Shirogane Miyuki langsung pergi ke loket penukaran tiket agar Shinomiya Kaguya melihatnya dan mengikutinya. Tidak diduga ternyata Shinomiya Kaguya justru mendatangi loket yang berbeda dari Shirogane Miyuki. Ketika keduanya memilih kursi, sebenarnya mereka ingin bersama, namun mereka kembali dengan egonya untuk tidak saling mengungkapkan keinginannya. Akhirnya, Shirogane Miyuki memberi pertanda kepada Shinomiya Kaguya dengan membicarakan badut yang ada di dekat loket. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Shinomiya Kaguya berpikir hal lain dan memesan kursi yang bukan di samping kursi Shirogane Miyuki. Sehingga mereka duduk tidak berdekatan hingga akhir film selesai. Hari selanjutnya, saat mereka berada di ruang OSIS, Fujiwara Chika dan Ishigami Yu menggoda mereka setelah menonton film bersama. Tiba-tiba, ada salah satu siswa datang menemui Shirogane Miyuki untuk memberikan saran mengenai percintaannya. Hal tersebut membuat Shirogane Miyuki terkejut karena dia tidak berpengalaman dalam percintaan dan belum pernah berpacaran. Karena itu, Shirogane menjadi berpikir bahwa dirinya akan diejek oleh seluruh siswa di sekolah. Lalu Shirogane Miyuki pun menerima keinginan siswa tersebut untuk berkonsultasi mengenai percintaannya. Kemudian Shirogane Miyuki mengajak siswa tersebut pergi ke suatu tempat dan mulai membicarakan mengenai percintaan siswa itu. Mendengar Shirogane Miyuki menerima konsultasi percintaan, Shinomiya Kaguya menjadi penasaran dengan hal-hal yang akan disampaikan Shirogane Miyuki terkait percintaan. Shinomiya Kaguya akhirnya memanggil pelayannya untuk memata-matai Shirogane Miyuki menggunakan drone. Ketika Shirogane Miyuki memberikan saran kepada siswa itu untuk menyatakan cintanya, Shinomiya Kaguya terkejut karena merasa saran yang diberikan Shirogane Miyuki itu adalah hal yang sangat berlebihan. Beberapa saat setelah Shirogane Miyuki memberikan saran kepada siswa itu, orang yang disukai siswa itu datang.
Sontak Shirogane Miyuki menyuruh siswa itu untuk menghampirinya dan menyatakan cintanya. Tak terduga, ternyata siswa yang disukai siswa itu pun menerima cintanya. Dan membuat Shirogane Miyuki serta Shinomiya Kaguya terkejut. Saat Shinomiya Kaguya masih dalam keadaan terkejut, tiba-tiba Fujiwara Chika menghampirinya dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh pada anjing kesayangannya. Menurut Fujiwara Chika, alat kelamin anjingnya tiba-tiba bergerak tidak seperti biasanya. Karena Shinomiya Kaguya tidak ingin Fujiwara Chika mengetahui bahwa dirinya sedang menyelidiki Shirogane Miyuki, maka ia menanggapi cerita tersebut dengan tertawa. Shinomiya Kaguya dan Fujiwara Chika asik tertawa di dalam ruang OSIS. Shirogane Miyuki kembali ke ruang OSIS dan mengatakan bahwa tawa Shinomiya Kaguya terdengar hingga luar ruangan. Shirogane Miyuki melihat kondisi wajah dan seragam Ishigami Yu basah, lalu menanyakan adakah sesuatu yang telah terjadi. Belum sempat Ishigami Yu menceritakan, Fujiwara Chika menanyakan beberapa pertanyaan kepada Shirogane Miyuki agar dia bisa menyebutkan kata lain titit yang menjadi penyebab Shinomiya Kaguya tertawa. Karena hal itu, Shinomiya Kaguya berusaha memotong pembicaraan Fujiwara Chika dan Shirogane Miyuki agar tidak ada prasangka buruk terhadapnya dan dikira mesum. Namun, Shirogane Miyuki tetap mengetahuinya dan membuat Shinomiya Kaguya malu hingga sakit. Selama Shinomiya Kaguya sakit, ia tidak berangkat ke sekolah dan hanya berbaring di kamarnya. Hal ini disampaikan Fujiwara Chika ke Shirogane Miyuki karena ada beberapa surat yang harus ditandatangani oleh Shinomiya Kaguya. Fujiwara Chika menambahkan jika Shinomiya Kaguya sedang sakit, dia akan terlihat imut seperti bayi. Shirogane Miyuki menjadi tertarik untuk menjenguknya dan beralasan menjenguknya hanya untuk memberikan surat yang harus ditandatangani oleh Shinomiya Kaguya. Sesampainya di rumah Shinomiya Kaguya, Shirogane Miyuki heran dengan rumah yang ditinggali oleh Shinomiya Kaguya karena rumahnya sangat luas dan besar. Shirogane Miyuki pun diarahkan pelayan Shinomiya Kaguya menuju ke kamarnya. Setelah tiba di kamar Shinomiya Kaguya, Shirogane Miyuki diberi penjelasan jika saat Shinomiya Kaguya sedang sakit, dia akan bertindak aneh dan keesokan harinya dia tidak akan mengingat sesuatu yang telah dilakukannya. Kemudian, ketika Shirogane Miyuki duduk, Shinomiya Kaguya melambaikan tangan untuk menyuruh Shirogane Miyuki mendekat ke ranjang Shinomiya Kaguya. Shirogane Miyuki pun datang mendekatinya dan terkejut karena ia disuruh untuk tidur bersama Shinomiya Kaguya. Dan sangat berat untuk menolak ajakannya. Selang beberapa saat, Shinomiya Kaguya terbangun dan terkejut karena Shirogane Miyuki tidur berada tepat di sampingnya. Shinomiya Kaguya pun mendorong Shirogane Miyuki dan menuduhnya melakukan hal yang berlebihan saat Shinomiya Kaguya tertidur. Lalu Shirogane Miyuki menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun dan hanya menuruti hal yang diperintahkan Shinomiya Kaguya untuk tidur bersamanya. Setelah Shinomiya Kaguya sembuh, ia kembali berangkat sekolah dan bertemu temannya untuk berkonsultasi tentang sesuatu yang telah terjadi di antara dirinya dan Shirogane Miyuki. Dengan alibi temannya yang telah mengalami kejadian tersebut. Tak berbeda dengan Shinomiya Kaguya, Shirogane Miyuki pun menanyakan hal yang sama kepada temannya terkait hal yang telah ia alami di rumah Shinomiya Kaguya. Sebab setelah kejadian itu, Shinomiya Kaguya dan Shirogane Miyuki menjaga jarak karena merasa malu. Ketika keduanya melewati lorong sekolah, mereka awalnya tidak saling menyapa. Tetapi Shirogane Miyuki akhirnya memberanikan diri untuk menyapa Shinomiya Kaguya lebih dulu. Kemudian dia meminta maaf dan menjelaskan kepada Shinomiya Kaguya terkait kejadian yang membuat mereka canggung. Shirogane Miyuki menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak menyentuh apapun dari tubuh Shinomiya Kaguya kecuali bibirnya. Dia menambahkan saat menyentuh bibir Shinomiya Kaguya hanya dengan telunjuknya. Setelah itu dia tertidur.
Setelah mendengarkan penjelasan dari Shirogane Miyuki, Shinomiya Kaguya membalas perbuatan Shirogane Miyuki dengan melakukan hal yang sama, yaitu menyentuh bibir menggunakan jari telunjuknya. Keduanya nampak menjadi malu. Musim semi pun tiba, dan seluruh siswa menikmati masa liburnya. Namun, itu tidak berlaku untuk Shirogane Miyuki, karena selama libur musim semi ini, dia hanya berada di rumah. Dalam adegan kilas balik, Shirogane Miyuki teringat akan ucapan Shinomiya Kaguya yang mengucapkan semoga liburan musim panasnya menyenangkan. Begitu juga dengan Shinomiya Kaguya, dia hanya berbaring di kasurnya. Kemudian, pelayan Shinomiya Kaguya berbicara kepadanya jika Shirogane Miyuki tidak memiliki jadwal berpergian, dan ini merupakan kesempatan untuknya pergi bersama. Tapi Shinomiya kesal kepada pelayannya karena membuka buku catatan pribadinya, sehingga mengetahui jadwal Shirogane Miyuki di buku catatannya. Saat Shirogane Miyuki akan pergi berbelanja untuk makan malam, tiba-tiba ayahnya muncul dan mau ikut dengan putranya, tapi dilarang karena Shirogane Miyuki akan pergi ke sekolah juga. Ternyata Shinomiya Kaguya sudah lebih dulu sampai di ruang OSIS dan mengatakan dirinya merindukan Shirogane Miyuki. Saat Shirogane Miyuki tiba di ruang OSIS, ia mendapati ruang OSIS kosong dan kecewa bahwa Shinomiya Kaguya tidak mungkin datang ke sekolah. Saat libur musim semi hampir berakhir, Fujiwara Chika memberi pengumuman kepada seluruh siswa di sekolahnya bahwa akan ada festival kembang api. Hal itu membuat Shirogane Miyuki dan Shinomiya Kaguya merasa senang karena ini merupakan kesempatan mereka untuk bertemu. Shinomiya Kaguya pun menyiapkan segala sesuatunya untuk datang ke festival kembang api, termasuk kimono yang akan dikenakannya. Festival kembang api pun tiba. Seluruh siswa telah hadir di lokasi festival dengan menggunakan yukata. Hanya Shirogane Miyuki saja yang menggunakan seragam sekolah. Akan tetapi, Shirogane Miyuki mengaku dirinya sedang mengemban tugas sebagai ketua OSIS sehingga berseragam sekolah. Meski seluruh siswa hampir datang, tetapi Shinomiya Kaguya masih belum tiba dan membuat Shirogane Miyuki khawatir. Tak lama kemudian, pelayan Shinomiya Kaguya datang dan mengatakan kepada Shirogane Miyuki bahwa Shinomiya Kaguya tidak bisa datang karena tidak diizinkan oleh ayahnya. Ayahnya tidak mengizinkan karena sebelumnya tahu jika Shinomiya Kaguya pergi ke bioskop dan berbaur dengan rakyat jelata. Dan bagi ayahnya itu adalah sebuah masalah karena hal itu dianggap tidak pantas di keluarga Shinomiya. Akan tetapi pelayannya juga mengatakan bahwa sebenarnya Shinomiya Kaguya sangat ingin datang ke festival dan menemui teman-temannya, bukan hanya dari balik jendela. Di rumah, Shinomiya Kaguya sedang merencanakan untuk kabur dari rumah menuju tempat festival kembang api. Shinomiya Kaguya berusaha keras untuk sampai ke tempat festival kembang api. Dan saat tiba di lokasi, ternyata acaranya sudah selesai. Shinomiya pun akhirnya sedih. Dalam adegan kilas balik, ternyata Shirogane Miyuki bergegas ke rumah Shinomiya Kaguya dan menyelidiki keberadaan Shinomiya Kaguya yang ternyata telah kabur dari rumahnya untuk datang ke festival kembang api. Dalam perjalanan kembali ke lokasi festival, Shirogane Miyuki membuat beberapa kemungkinan jika benar Shinomiya Kaguya datang ke festival. Tentu saja setelah tiba di lokasi, Shinomiya Kaguya telah melewatkan festival kembang apinya dan menangis di suatu tempat yang sepi. Shirogane Miyuki pun mendatangi Shinomiya Kaguya dan sedikit menghiburnya. Akhirnya, Shirogane mengajak Shinomiya untuk pergi bersama Fujiwara Chika dan Ishigami-yu untuk melihat festival kembang api lainnya yang berakhir lebih malam dibandingkan dengan festival yang sebelumnya. Mereka pun langsung menaiki taksi untuk menuju lokasi. Dalam perjalanan, mereka semua sangat khawatir jika mereka tidak akan sampai tepat sebelum penutupan festival. Beruntung mereka dapat melihat kembang api di jembatan yang cukup panjang dan cukup membuat mereka merasa senang. Shinomiya Kaguya saat itu merasa sangat bahagia dan tidak bisa memalingkan pandangannya dari Shirogane Miyuki. Cerita pada film ini berlanjut dengan selesainya masa bakti kepengurusan OSIS yang dipimpin oleh Shirogane Miyuki.
bersama dengan para stafnya. Shirogane Miyuki membersihkan dan merapikan barang-barang milik mereka yang ada di ruang OSIS. Setelah merapikannya, mereka sempat berbincang mengenai calon ketua OSIS untuk periode yang selanjutnya. Tak selang lama, mereka pun pergi meninggalkan dan menutup pintu ruang OSIS. Untuk merayakan selesainya masa bakti mereka, Ishigami-yu mengajak Shirogane Miyuki, Shinomiya Kaguya, dan Fujiwara Chika untuk makan di restoran milik keluarganya. Tiba-tiba Shinomiya Kaguya jatuh pingsan di depan ruang OSIS dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Shirogane Miyuki, Fujiwara Chika, dan Ishigami-yu khawatir dengan kondisi Shinomiya Kaguya. Pelayan Shinomiya Kaguya pun datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa kondisi Shinomiya Kaguya sudah membaik. Dokter pun telah menjelaskan mengenai sesuatu yang telah terjadi dalam tubuh Shinomiya Kaguya. Shinomiya Kaguya pun kembali ke sekolah dan bertemu mantan rekannya di OSIS. Dia mengatakan bahwa dirinya ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Shirogane Miyuki yang mendengar hal tersebut terkejut dan langsung khawatir apabila Shinomiya Kaguya kelelahan akan kembali jatuh sakit. Kekhawatiran Shirogane Miyuki ini karena dia mengira Shinomiya Kaguya mengalami sakit jantung seperti mendiang ibu Shinomiya Kaguya. Akhirnya keduanya pun menjadi rival untuk pemilihan ketua OSIS. Shinomiya Kaguya menunjuk Fujiwara Chika sebagai juru kampanyenya. Sedangkan Shirogane Miyuki menunjuk Ishigami-yu sebagai juru kampanyenya. Karena tidak ingin kalah dengan rivalnya, Shinomiya Kaguya menyuruh pelayannya untuk menyelidiki Shirogane Miyuki. Hal mengejutkan pun terjadi. Pertemuan antara Fujiwara Chika dan Shirogane Miyuki di sebuah ruangan yang sepi membuat Shinomiya Kaguya berprasangka buruk kepada keduanya. Saat kampanye tertutup, akhirnya terungkap bahwa keduanya bertemu untuk melatih Shirogane Miyuki menari anti-stres dan dalam ruangan tersebut juga ada Ishigami-yu. Shirogane Miyuki melatih dirinya untuk menari anti-stres sesuai dengan anjuran dokter yang menangani Shinomiya Kaguya saat di rumah sakit. Hal ini membuat Shinomiya Kaguya merasa terharu dan tidak dapat membendung lagi perasaannya. Dia mengungkapkan isi perasaan cintanya kepada Shirogane Miyuki di depan seluruh siswa dan menjelaskan bahwa dirinya tidak menderita penyakit jantung. Shirogane Miyuki juga mengakui perasaannya saat itu juga. Cerita pada film ini berakhir dengan Shirogane Miyuki yang kembali terpilih menjadi ketua OSIS dengan staf yang sama seperti periode sebelumnya. Saat Shirogane Miyuki akan mencium Shinomiya Kaguya, tiba-tiba Fujiwara datang. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.